pemiliknya ini tidak mau pakai peredam yang berat ya. Jadi kita sarankan pakai peredam VTEC ini, bahannya ringan dan tidak bikin nambah berat mobil. Sangat berisik sekali. Kalau kita pasang di bagian spakbor bawah dalam di bawah ban ini percuma kalau ini nggak ditutup ya. Karena yang lebih penting itu ini kita tutup di bagian putaran lekukan ban ini. Kita lapisi juga pertama dengan soundproofing, kedua dengan peredam lembaran ini ya. Jadi kita tutup agar suara gemuruh ban, dan suara di sini juga ada ruang kosong yang harus kita tutup. Suara gemuruh ban juga masuk ke dalam kabin, kita tutup 3 lapis ya soundproofing, kedua dengan lembaran, ketiga kita tutup dengan peredam gulung. Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Selamat datang. Sekali lagi kita diberikan kepercayaan untuk dipasang peredam VTEC di mobil Daihatsu Rocky ya. Daihatsu Rocky 2022 ya. 2022 baru dipasang peredam VTEC ya. Si pemiliknya ini baru menyadari dan mau pasang ya peredam, dan pemiliknya ini tidak mau pakai peredam yang berat ya. Jadi kita sarankan pakai peredam VTEC ini, bahannya ringan dan tidak bikin nambah berat mobil. Jadi peredam VTEC ini ringan banget dan tidak bikin nambah bobot berat mobil ya. Jadi bahannya ringan banget. Jadi peredam VTEC ini walaupun terkena panas sekalipun, diterik matahari, peredam ini tidak bikin meleleh ya. Seperti ini lembarannya, seperti ini, dan peredam ini ringan banget, ringan seperti kayak kerupuk malahan. Enteng banget. Jadi walaupun sekalipun kena panas, kena sinar matahari, ataupun di bagian lantai kena mesin, perjalanan jauh kan panasnya di bagian lantai. Jadi peredam ini aman sekali ya, tidak bikin meleleh. Dan selanjutnya peredam ini pada saat amit-amit kalau terbakar korsleting kelistrikan, peredam ini mampu mematikan api yang merembet ya. Karena peredam ini sudah diuji coba di Bandung, karena peredam VTEC ini pusatnya di Bandung ya, dan diproduksi di Bandung. Ini produk lokal dan diproduksi dari Bandung. Jadi ini dari bahan serat kaca yang diolah dan dilebur mencapai 1400 derajat Celcius titik lelehnya ya. Jadi mampu meredam panas dan juga meredam suara dari luar masuk ke dalam. Peredam ini tidak bikin menambah bobot berat mobil ya. Jadi tidak bikin boros juga ya. Jadi jika peredam yang berat, maka berpengaruh juga ke bahan bakar ya. Oke, terima kasih. Tim saya sedang proses pengukuran, pemotongan, dan ini sudah lapisan pertama dengan soundproofing.
Oke, terima kasih. Simak terus, yang mau tanya-tanya silakan hubungi nomor saya akan berikan estimasi dan harga yang spesial. Terima kasih, thank you. In Western Visayas, DJ Jonel, Sagaino Remix. Kita sudah selesai pemasangan di bagian lantai, plafon, pintu 3 lapis, bagian ruang kosong juga kita pasang juga di bagian spakbor dalam ya, di bagian gemuruh suara ban juga kita pasang ini, kita pasang karena ini suara gemuruh suara dari road noise, gemuruh ban berasa banget dari sini ya, jadi kita tutup. Dan kita tutup agar lebih kedap suara gemuruh bannya di bagian belakang. Jadi kenapa ini dipasang di bagian dalam? Karena suara gemuruh ban di bagian putaran ban ini sangat berisik sekali. Kalau kita pasang di bagian spakbor bawah dalam di bawah ban ini percuma kalau ini nggak ditutup ya. Karena yang lebih penting itu ini kita tutup di bagian putaran lekukan ban ini. Kita lapisi juga pertama dengan soundproofing, kedua dengan peredam lembaran ini ya. Jadi kita tutup agar suara gemuruh ban, dan suara di sini juga ada ruang kosong yang harus kita tutup, suara gemuruh
ban juga masuk ke dalam kabin, kita tutup 3 lapis ya soundproofing, kedua dengan lembaran, ketiga kita tutup dengan peredam gulung. Di bagian itu juga kap mesin juga kita pasang, dan di bagian pipa AC juga kita pasang 2 lapis dengan peredam lilitan peredam dari produk Vitek juga ya. Lalu kita tutup lagi dengan selongsong karet khusus emang dikhususkan untuk pipa AC ya, jadi aman, tidak bikin meleleh dan tidak bikin terbakar ya. Jadi aman sekali, tidak bikin merembet kalaupun panas yuk. Jadi aman sekali, emang dikhususkan untuk pipa AC ya. Dan selanjutnya di bagian bawah dashboard juga kita pasang, karena gemuruh suara kalau misalkan kita perjalanan jauh agak panas ya. Jadi di bagian situnya kita tutup agar tidak panas ya. Suara gemuruh dari ban juga berasa banget juga dari depan. Dan di bagian spakbor juga kita pasang, dan tim kita sedang pemasangan spakbor bagian depan ya, dengan peredam gulung juga ya. Bagian fender depan juga kita pasang agar lebih kedap dan senyap ya di dalam mobil. Jadi walaupun mobil ini sudah nyaman, kita bikin tambah nyaman lagi ya, agar tidak ini ya berisik di dalam kabin. Apalagi kita mendengarkan musik sudah pakai subwoofer, atau kita sudah pasang audio dengan menggunakan DSP prosesor juga. Kalau misalkan kita pasang audio, kalau tidak pasang peredam juga percuma. Jadi pendengaran kita, suara road noise-nya itu masuk ke dalam kabin, jadi tidak nyaman. Dan plafon ini fungsinya untuk meredam panas ya, saat kita parkir di luar atau perjalanan jauh di siang bolong atau siang terik matahari yang panas sekali. Jadi peredam Vitek ini memantulkan cahaya dari luar masuk ke dalam. Jadi kalau sebelum kita pasang ini, suaranya itu berisik banget, cempreng, seperti suara kaleng, tipis sekali. Pada saat hujan pun, jadi pada saat hujan pun berisiknya itu parah ya. Pada saat hujan deras, suara kelontang-kelontangnya berasa banget. Jadi kalau kita dengerin musik atau ngobrol di dalam mobil, jadi tidak fokus dan tidak kedengeran ya. Jadi sangat disarankan sekali pakai peredam Vitek ini untuk meredam suara, meredam panas juga ya. Jadi peredam Vitek ini walaupun kena panas sekalipun juga tidak bikin meleleh ya. Oke, sekian, terima kasih, dan kita akan tutup semuanya di bagian cover-cover ya, jok-jok juga, cover plafon juga kita pasang semuanya. Oke, terima kasih. Yang mau tanya-tanya tentang peredam, silakan hubungi nomor saya yang saya cantumkan. Dan yang mau tanya-tanya, yang masih ragu tentang pakai peredam Vitek, silakan kunjungi channel YouTube saya di Lukas Peredam Vitek, dan di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok juga ada ya. Silakan, dan thank you, terima kasih semuanya. Bye bye.